Baik, kembali lagi di materi yang ketiga sekarang di Sanlat atau pesantren Ramadan yang diadakan di SMA Kebangsaan. Kita langsung saja materi yang ketiga, yaitu tentang urgensi siamu Ramadan. Nah, ini fikih Ramadan atau fikih puasa. Sebagai muslim yang masih muda, tentunya kita semua bertanya-tanya apa itu puasa Ramadan. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut setidaknya harus dipahami dulu hakikat puasa dan hakikat Ramadan. Apa itu hakikat puasa? Puasa itu adalah bahasa Arab dari soma yasumu sauman, yang berarti menahan, atau amsaka yumsiku imsakan. Disebut menahan diri karena hakikat puasa atau saum adalah menahan diri dari apa yang membatalkan, seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Puasa merupakan ibadah yang sudah ada dan telah dilaksanakan jauh sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad pun sebetulnya sudah melaksanakan puasa. Dalilnya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi yang diwajibkan itu bukan kita saja, orang-orang umat sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan untuk berpuasa, seperti puasanya Ibunda Maryam atau puasanya Nabi Zakaria. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghoyah li Thalabit Thariq Haq menyebutkan bahwa jauh sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah terbiasa puasa di hari-hari tertentu, karena ajaran berpuasa sudah ada secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Semenjak dahulu diketahui bahwa puasa itu sangat menyehatkan. Semua ahli kedokteran sepakat bahwa puasa adalah obat dari segala macam penyakit. Salah satu buktinya adalah setiap kali hendak operasi, dokter pasti meminta pasiennya untuk berpuasa. Maka benarlah Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu nasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Selain menyehatkan, puasa juga memberikan banyak manfaat bagi para pelajar ya yang sedang belajar. Di antaranya, puasa mampu menurunkan dorongan hasrat atau syahwat. Puasa memberikan kebahagiaan dan ketenangan batin. Puasa meningkatkan konsentrasi belajar. Puasa meningkatkan kemampuan akal. Puasa memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Lalu puasa membebaskan tubuh dari racun. Puasa meningkatkan daya tahan tubuh dan meremajakan sel-sel tubuh. Itulah hakikat saum dan manfaatnya. Adapun hakikat Ramadan merupakan Ramadan sendiri merupakan nama bulan ke-9 dari kalender Hijriah, yang di dalamnya ada satu kemuliaan, yaitu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya orang-orang biasanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan senantiasa beriktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selain memang iktikaf itu sendiri disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama sepakat bahwa di 10 hari terakhirlah Lailatul Qadar itu datang. Sebagian ulama. Selain dua kemuliaan di atas, Ramadan juga merupakan bulan yang di dalamnya semua amalan umat Islam dilipat gandakan. Bulan yang setiap detik di dalamnya adalah ibadah yang berisi bernilai pahala, di mana siangnya itu full ibadah melalui puasa yang biasa disebut puasa Ramadan, malamnya pun full melalui qiyamul lail, melaksanakan salat-salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman kepada Allah dan kehati-hatian, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu.
Kemudian hadis yang lain adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kehati-hatian, maka akan diampuni segala dosanya. Maka pantaslah jika selepas bulan Ramadan ini umat Islam akan seperti bayi yang baru lahir kembali, suci, karena melaksanakan puasa dan memperbanyak ibadah di malam harinya. Yang ketiga adalah hakikat puasa Ramadan. Dalam Islam sebelum adanya puasa wajib di bulan Ramadan yang mulai diperintahkan pelaksanaannya pada kedua tahun Hijriah, umat Islam sudah terbiasa mengerjakan puasa-puasa sunnah sebetulnya. Seperti puasa 3 hari di tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah, puasa Arafah dan puasa-puasa lain, puasa sunnah lainnya. Namun setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, maka puasa tersebut menjadi sunnah dan tidak wajib, karena sudah ada puasa Ramadan. Semenjak itulah puasa Ramadan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari pembahasan di atas jelas bagi kita semua bahwa puasa itu ada 2 jenis, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib di bulan Ramadan. Kita langsung saja. Niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah terbitnya fajar atau setelah sholat subuh, masih bisa tuh niat puasa sunnah. Tapi berbeda halnya dengan puasa Ramadan. Niat puasa di bulan Ramadan harus diucapkan, terucap melalui lisan sebelum terbitnya fajar atau di waktu sahur, sebelum subuh berarti. Jika sebelum niat sampai datangnya fajar dan niat puasa Ramadan setelah sholat subuh, maka itu semua tidak terhitung sebagai puasa. Jadi hati-hati, harus niat dulu sebelum subuh. Oleh karena itu, ketika sholat tarawih di berbagai masjid biasanya suka membaca niat bersama-sama. Dalam puasa Ramadan terdapat pula sunnah-sunnah puasa yang bisa dilaksanakan. Di antaranya menyegarakan berbuka, melaksanakan sahur, mengakhiri sahur atau mengakhir-akhirkan sahur, memperbanyak doa-doa kebaikan, memberikan buka puasa kepada orang muslim atau bersedekah. Itulah di atas tadi beberapa penjelasan mengenai hakikat puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua agar dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dan menjadikan puasa kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasul, farhatani lisaimi farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i wa bihi azza wajal. Dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan materi yang ketiga, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dilanjut dengan penutupan insyaallah.